Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Dalam kesempatan siang kali ini saya akan baca hadis di dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallah dubura kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamidallah thalathan wa thalathin wa kabbarallaha thalathan wa salasin fatilka tis'un wa tis'un wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khotoyahu walau kanat misla zabadil bahar. Rawahu Muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Sekali lagi sahabat Abu Hurairah ya, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti ini salah satu hadis yang autentik, hadis yang sahih. Kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin. Siapa saja yang selesai salat, ini kayak kita tadi nih. Yang dimaksud salat ini menurut keterangan para ulama adalah salat wajib ya. Jadi siapa saja yang selesai melakukan salat wajib kayak kita tadi, nanti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang 5 waktu itu, kemudian membaca tasbih salatan wa salasin 33 kali ya, persis tadi Ustaz Agustiar mimpin kita membaca tasbih. Jadi siapa saja yang selesai sholat wajib kemudian dia membaca tasbih, maksudnya tasbih itu adalah subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian kata Nabi wa hamidallah salatan wa salasin, kemudian bertahmid yaitu alhamdulillah juga sebanyak 33 kali. Wa kabbarallah salatan wa salatin, dan juga membaca takbir yaitu Allahu Akbar sebanyak salasan wa salasin 33 juga. Kata Nabi patilka tis'un wa tis'un, jadi 99, kemudian dilengkapi dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada orang habis sholat wajib membaca 33 kali tasbih, 33 kali alhamdulillah, dan 33 kali membaca takbir, kata Nabi ghufirat khotoyahu, diampuni kesalahan-kesalahannya, dihapus kehilapan-kehilapannya. Kata Nabi walau kanat misla zabadil bahar, meskipun kesalahan dan khilaf itu seperti buihnya air laut. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini kita baca hadis ini berpatokan kepada hadis yang sahih, hadis yang tadi saya bilang autentik, artinya hadis ini betul-betul datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari inti hadis itu saya coba ambil kesimpulan 2 ini. Yang pertama, Nabi ini sangat-sangat menganjurkan, itu kalau istilahnya hadis sahih begitu, sangat menganjurkan kita habis sholat wajib itu membaca tasbih, membaca alhamdulillah, dan membaca takbir. Yang menarik tadi saya bilang ini ada 2 kesimpulan. Ini berkaitan dengan angka. Nah ini hebatnya nih. Jadi kata Nabi membaca tasbih, membaca alhamdulillah, membaca takbir itu 33 kali. Ini Nabi menyebut menyebut angka. Nabi tidak cuma bilang baca tasbih aja, tidak bilang baca alhamdulillah saja, tidak bilang membaca Allahu Akbar aja, tidak, akan tapi disebutkan angkanya. Kalau kita lihat dan kita baca angka di sini itu salatan wa salatina.
yaitu 33 kali. Jadi 33 ini. Jelas kalau dalam bahasa matematik nih hitung-hitungan 33 itu kan ganjil. Nah, bahasa Arab ganjil itu witir gitu. Nah, ini masuk kan berarti. Jadi angka-angka ini adalah angka ganjil, dan yang kata Nabi, innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu zat yang maha tunggal dan senang dengan yang tunggal. Nah, inilah salah satu yang tadi saya bilang kesimpulannya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita yang berkaitan dengan angka, yaitu 33 kali, salasan wasalasina. Jadi membaca tasbih 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, dan membaca takbir 33 kali. Yang tadi bahasa angkanya itu angka ganjil. Ya kalau dalam bahasa kita nyebutnya witir dah. Kalau kita nyebutnya kalau sholat witir kan malam. Hampir-hampir bapak-bapak, saudara-saudara, ini sholat sunat ada yang bisa dilakukan pada siang hari, ada yang bisa dilakukan malam hari. Tapi kalau sholat witir udah pasti dilakukan pada malam hari. Kalau sholat tasbih bisa malam bisa siang. Nah, makanya kalau ada orang sholat witir siang hari aneh. Ada orang sholat witir siang hari, wah aneh ini gitu ya. Udah ciri khasnya gitu, sholat witir itu pasti malam ya. Nah, itu berkaitan dengan ganjil tadi. Berarti pemahaman di sini adalah dalam rangka mentauhidkan Allah. Yang tadi bahasa Nabi, innallaha witrun yuhibbul witr. Gusti Allah itu tunggal ya, atau ganjil, senang dengan angka-angka yang ganjil. Contoh biar gampang nih. Ini kaitan dengan tauhid. Ketika kita tahiyat tadi, ketika kita tahiyat di dalam kajian fikih, terutama dalam pandangan mazhab Syafi'i, itu ketika kita tahiyat membaca asyhadu alla ilaha illallah, itu ketika illallahnya telunjuk kita angkat. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang kita angkat ini kan cuma satu jari telunjuk. Bahasa kita begini, kenapa kok kita angkat cuma satu? Bisa jadi kalau kita ngangkat asyhadu alla ilaha illallah 2 jari jadi masalah. Bahkan jangankan 2, meskipun ganjil 3 jadi masalah. Makanya kita bilang asyhadu alla ilaha illallah mengangkat 1 jari. Sekali lagi ini simbol. Kan manusia suka dengan simbol. Banyak perkara-perkara, banyak masalah-masalah itu dipermudah karena adanya simbol. Makanya ketika kita tahiyat itu mengangkat 1 jari, ini menandakan berarti mentauhidkan Allah. Jadi bahasanya mentauhidkan Allah itu salah satu simbolnya adalah ketika kita mengangkat jari ketika lafaz illallah. Sama tadi ini. Jadi ketika kita membaca tasbih, membaca alhamdulillah, dan membaca Allahu Akbar itu menggunakan angka yang ganjil, itu dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai bapak-bapak, saudara-saudara, itu Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di Mekah dan di Madinah. Itu di Mekah berdakwah 10 tahun lebih khusus bicara masalah tauhid. Kan Nabi berdakwah itu 20 tahun lebih. Ya kesimpulannya 23 tahunan lah di Mekah dan di Madinah. Tapi ternyata dakwah Nabi itu di Mekah lebih dari 10 tahun itu khusus untuk mentauhidkan Allah saja. Intinya berarti ketika kita berada di mana saja, apapun profesi kita, kalau akidah kita, tauhid kita sudah mantap, sudah bagus, kalau kata orang Jawa udah marem gitu, apapun profesi kita, dimanapun kita tinggal, dan kepada siapapun kita berkawan dan sebagainya, itu tidak akan goyah. Sekali lagi, kalau akidah kita, tauhid kita sudah beres, apapun yang kita alami sebagai ujian cobaan, kita tidak akan goyah. Kalau istilahnya analogi aja nih, kias, diistilahkan kalau orang bangun rumah, kayak ini bangun masjid nih. Semakin tinggi, semakin banyak tingkat bangunan itu, tentu pondasinya pun semakin bagus. Gitu. Jangan dibalik, atasnya bagus, pondasinya nggak bagus, rontok. Ini analogi lagi nih, bapak-bapak, saudara-saudara. Kias kalau istilah usul fikih. Bagaimana kalau ada orang ibadah, gitu? Ada orang ibadah sholat, ibadah puasa dan sebagainya, gitu. Tapi maksiat jalan juga. Ini ada kasus nih, ibadah jalan, maksiat juga jalan gitu. Nah, yang kayak model begini nih,
kalau maksiat dikerjain juga, ibadah dikerjain juga, itu istilahnya sama juga apa saja yang Allah berikan kepada dia pahala, tapi dalam waktu bersamaan apapun kemaksiatan Allah akan memberikan dosa. Itu cuman kagak, istilahnya cuman nggak bilang impas saja, cuman kita nggak bilang seri aja, cuman kita nggak bilang draw aja. Itu bisa jadi dibalik, perbuatan baiknya ada tapi perbuatan maksiatnya juga ada. Bisa jadi perbuatan baiknya itu pahalanya akan terkikis karena perbuatan dosanya gitu. Nah, jadi bahasanya tadi dianalogikan itu seperti ada orang berbuat kebaikan melalui harta, tapi hartanya dari harta yang haram. Mengeluarkan zakat kan ibadah, tapi hartanya dari harta yang haram. Memberikan infak, tapi hartanya dari harta yang haram. Sama juga diistilahkan, ini sekali lagi istilah, ketika orang bangun apa saja bangunan, tapi bawahnya itu pasir. Kata-kata pasir bukan beton, bukannya dicor, ini pasir aja. Sebagus-bagusnya bangunan itu, tapi karena bawahnya cuma pasir aja, ya akan runtuh juga, akan rontok juga gitu. Makanya diistilahkan kayak tadi, istilah kita akidah, istilah kita tauhid, itu adalah apapun yang kita alami sebagai ujian cobaan itu tidak akan pengaruh, karena tauhid kita, akidah kita sudah kuat. Nah, Nabi mengajarkan salah satu untuk ngemantepin akidah kita, tauhid kita, kita disuruh banyak berzikir. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, ini lagi aktual nih oleh pemimpin kita. Sekali lagi saya bilang oleh pemimpin kita ini masyarakat ya, disuruh banyak berzikir. Memang zikir itu tujuan adalah untuk menenangkan hati, menenteramkan batin. Makanya orang yang banyak berzikir, paling tidak minimal aja, belum dia bisa berbuat baik, tapi hatinya itu semakin mantap. Jadi bukan berarti kalau orang berzikir itu harus berbuat kebaikan, bukan. Minimal ketika orang banyak berzikir itu memantapkan hatinya. Kalau sudah memantapkan hatinya, maka perbuatan baik apapun bisa dan dia mau lakukan. Yang repot, jangankan untuk berbuat kebaikan, hatinya aja belum tentu mantap. Nah, ini makanya salah satu hikmatnya berzikir itu tatmainnul qulub. Dalam Al-Quran redaksinya, zikir itu adalah menenangkan hati. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, itu yang pertama kesimpulannya. Kaitan dengan angka ini sangat pengaruh karena berkaitan dengan apa bahasanya tadi, ganjil ya, witir. Nah, udah itu yang sering kita baca ini. Yang kedua bapak-bapak, saudara-saudara, kesimpulannya ini Nabi nyebutin bacaan pertama tasbih, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga takbir. Ternyata kausalitas kita nih, sunatullahnya kita hidup di dunia itu enggak lepas dari tiga. Yang pertama itu tasbih. Yang dimaksud tasbih begini, memahasucikan Allah. Kita ini di dalam berislam, bahkan di dalam hidup dan kehidupan itu ada perkara yang bisa kita cerna dengan akal, ada yang nggak bisa kita cerna dengan akal. Bahasa saya tadi nih, kita hidup dan kehidupan di dunia, ada perkara yang bisa kita cerna dengan akal, ada yang nggak bisa kita cerna. Contoh, orang lapar, kalau makan kenyang. Orang haus, kalau minum hilang dahaganya. Itu kan bisa dicerna dengan akal. Oh, lapar banget ini karena belum makan, gitu kan. Terus haus banget ini karena belum minum, itu bisa dicerna dengan akal. Tapi ada perkara, ini saya contohin gampang doang ya, yang gampang aja. Ada perkara yang nggak bisa dicerna dengan akal. Apa itu? Kematian. Kematian itu perkara yang nggak bisa dicerna dengan akal. Makanya surat Yasin, bapak-bapak, saudara-saudara, surat Yasin itu ada 83 ayat. Ayat yang terakhir, pas subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Awal ayat lafaznya subhana. Ujung ayat itu bicara masalah kematian. Berarti kematian itu tidak bisa dicerna dengan akal. Artinya apa nggak bisa dicerna dengan akal? Nggak ada patokannya, nggak ada cirinya, nggak ada simbolnya kalau orang mau mati itu harus tua dulu. Ternyata yang tua masih hidup, yang mudaan udah meninggal. Nggak ada, kalau kematian itu patokannya harus sakit dulu. Kalau pakai logika kan, wah dia kalau sakit romana mati nih. Ternyata enggak. Yang sakit ternyata enggak lama aja sembuh. Yang kita ngedenger sakit, tahu-tahu
meninggal. Nah ini contoh aja biar tambah mantep, biar tambah jelas di dalam bahasa agama bahwa kematian itu perkara yang nggak bisa dicerna dengan akal. Makanya nggak ada rumusnya kalau mati itu harus sakit dulu atau harus tua dulu, enggak ya. Malah dibalikan tadi, kebalikan, bisa jadi yang muda pada meninggal duluan, yang tua masih hidup ya, atau yang sakit masih hidup, yang tidak didengar sakitnya atau meninggal. Itu disebut namanya subhana, perkara yang nggak bisa dicerna dengan akal. Makanya apapun yang kita alami ini, kausalitasnya, sunatullahnya, itu kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rabbil alamin, yang mengatur alam. Yang kedua, alhamdulillah ini. Tadi kita baca alhamdulillah 33 kali. Begini memahaminya. Apapun yang kita alami, senang, kita disuruh beralhamdulillah, ternyata ketika kita kena musibah pun disuruh beralhamdulillah. Ini mainnya begini, mainnya tasawuf nih, akhlak. Kalau kita diberikan kesenangan, kan itu ukuran kita senangnya. Tapi kita disuruh bersyukur juga, alhamdulillah. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, kita disuruh bersyukur juga. Apa maksudnya kok kena musibah disuruh bersyukur juga? Begini, kita kena musibah disuruh bersyukur, bisa jadi musibah kita lebih kecil ketimbang musibah orang lain. Saya contohin biar gampang aja begini. Ini dari dulu saya nyontohnya, waktu daerah kita, kawan-kawan kita di Aceh itu kena tsunami, kan luar biasa itu, tsunami terbesar itu adalah yang meninggal bukan puluhan lagi, bukan ratusan lagi, bahkan ribuan gitu. Nah makanya kalau kita kena musibah sekarang nih, alhamdulillah juga. Kenapa? Musibah kita enggak sebesar, enggak segede musibah mereka gitu. Jadi bahasanya kita melihat musibah yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, jangan melihat orang yang musibahnya lebih kecil, akan tapi kita disuruh melihat musibah orang yang lebih besar ketimbang kita. Jadi biar kita beralhamdulillah terus ketika kita bersyukur terus. Itulah yang disebut namanya, kenapa di dalam bahasa di sini kita disuruh beralhamdulillah semuanya dalam kondisi bagaimanapun. Kalau kita senang, kita alhamdulillah. Kita dalam keadaan musibah tetap beralhamdulillah. Contoh, kita sakit tapi masih bisa ngomong, alhamdulillah. Ada kawan kita, saudara kita sakit, nggak bisa ngomong. Yang udah nggak bisa ngomong, tapi dia masih bisa ingat siapa istrinya, siapa suaminya, siapa anaknya, masih bersyukur. Bila dibandingkan ada seorang yang sakit, ya bahasa saya ini boro-boro ngenalin keluarganya, masalah makan aja bisa-bisa jadi lupa. Ini maksudnya tadi. Jadi beralhamdulillah dalam keadaan bagaimanapun. Yang ketiga, yang terakhir ini, bapak-bapak, saudara-saudara, itu Allahu Akbar. 33 kali juga. Apa maksudnya? Kita disuruh bertakbir sebanyak 33 kali. Intinya, apapun kelebihan, apapun kehebatan yang ada sama kita, itu jangan menyebabkan kelebihan-kelebihan itu kita menjadi sombong. Gitu maksudnya. Oke, kita punya ilmu, tapi dengan ilmu itu jangan menyebabkan kita jadi sombong. Kita punya harta, jangan menyebabkan harta itu menjadi kita sombong. Kita punya jabatan, kita mempunyai kedudukan di masyarakat, jangan sampai kedudukan dan jabatan itu menyebabkan kita menjadi sombong. Makanya bertakbir itu intinya menghindari kesombongan. Dan yang namanya takabur itu, yang namanya sombong itu mental, bukan zohir, mental. Sekali lagi, takabur, sombong itu bukan zohir, bukan yang kelihatan, itu karena mental. Makanya sombong itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kelebihan. Bisa jadi emang nggak punya kelebihan karena mentalnya mental sombong, ya bersikap sombong juga. Makanya ada istilahnya, orang kaya sombong pantes. Orang kaya sombong pantes, tapi nggak bener, nggak boleh maksudnya begitu. Tapi ternyata yang sombong itu bukan orang kaya doang, orang miskin pun sombong. Cuman kita bahasanya kita cemooh, udah miskin sombong. Itu karena mental, jadi bukan karena fisik, bukan karena zohir gitu. Ya itu contoh ya, bahwa yang namanya kita bertakbir itu adalah untuk menghindari jangan sampai kelebihan-kelebihan yang ada sama kita menyebabkan kita sombong. Nauzubillah min zalik. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Sekali lagi, kebiasaan kita ini, rutinitas kita berzikir setelah sholat wajib itu sangat-sangat dianjurkan. Di antaranya kita membaca tasbih 33 kali,
membaca alhamdulillah 33 kali dan membaca takbir 33 kali. Mudah-mudahan apa saja yang kita baca, apa saja yang kita lakukan semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitilka niyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni ya mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Fadlika dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.